Mari kita buat perpolitikan di Indonesia ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang mencerahkan. Yang kita mau pilih ini adalah orang yang akan mengantarkan kita menuju negeri yang membahagiakan semua, negeri yang berkeadilan. Kita tidak memilih pemimpin yang pokoknya, kita tidak memilih pemimpin yang dibesar-besarkan bukan karena kerjanya, tapi karena citranya. Tidak, kita rasional. Kita memilih orang yang hanya kita tinggikan seranting, kita dahulukan selangkah. Kalau dia salah, kita belokkan jalannya ke arah yang benar. Kalau dia lupa diri, kita ingatkan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Hari ini seminggu sudah kita beridul fitri. Silaturahmi akbar antar sesama muslim atau bahkan antar sesama warga bangsa. Dan sebagian besar dari kita pulang kampung, mudik, dan sekarang telah kembali lagi ke kota masing-masing, tempat di mana keseharian kita untuk mencari nafkah bagi mereka yang sudah bekerja, bersekolah, atau melakukan aktivitas lainnya kembali rutin seperti biasa. Tapi ada satu hal yang mudah-mudahan saja setelah kita bersilaturahmi, bertemu karib kerabat, teman-teman dan segala macam, kita menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme. Teman-teman sobat Kicau Jelata, tepat hari ini juga seminggu sudah Pak Ganjar Pranowo sudah resmi dicalonkan oleh Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden yang bakal diusung di Pilpres 2024. Tentu kita ucapkan selamat kepada Pak Ganjar yang selama ini banyak dari kita tanda tanya besar meski dengan hasil survei elektabilitas Pak Ganjar sangat tinggi, tapi kita tidak menangkap ada satu sinyal dari Megawati, Ibu Megawati, dari Puan atau dari pimpinan teras PDIP bakal mencalonkan Pak Ganjar. Tentu terkatung-katung, bak digantung tidak bertali, sungguh membuat suasana tidak nyaman. Bahkan ada satu posisi di mana Pak Ganjar seperti dilamar dipinang oleh partai-partai lain. Satu-satunya reaksi yang muncul dari PDIP adalah ketidaknyamanan terhadap partai lain. Kenapa sih harus membajak kader dari partai di luar partai yang bersangkutan? Sekali lagi selamat buat Pak Ganjar, selamat juga buat PDIP yang telah berhasil di hari Lebaran membuat jagat politik Indonesia kembali memanas. Jadi dengan pencalonan Pak Ganjar ini setidak-tidaknya kita bisa melihat jika semuanya berjalan dengan benar, dengan baik, dengan fair, tanpa ada satu tricky, satu keadaan-keadaan tertentu untuk menghambat satu pihak, maka setidak-tidaknya ada 3 calon presiden kita. Satu yang sudah dideklar oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, yaitu Pak Anies Baswedan. 2 yang sudah dideklar oleh PDIP, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga, meski presidensial threshold-nya belum 20%, tetapi kita yakin bahwa Pak Prabowo dari Gerindra mampu mencari teman koalisi dari partai lain yang partai apapun itu sudah cukup bagi beliau untuk mengantarnya sebagai calon presiden. 3 calon presiden, teman-teman, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subianto. Yang belum ketahuan sekarang adalah siapa yang akan menjadi wakil dari mereka. Dan tentu ketiga orang ini, ketiga calon ini, bagi partai pendukungnya dan bagi kelompok-kelompok orang masyarakat yang mendukungnya adalah orang-orang terbaik. Dan bagi kita semua, mari kita hargai, kita hormati, dan kita apresiasi apa yang sudah dideklar oleh partai dan kelompok partai. Dan kita berharap bahwa ke depan dari ketiga orang ini kita bisa mendapat pencerahan, kita bisa mendapat atau membongkar apa yang ada di kepala mereka. Kalau mereka terpilih, kira-kira negeri ini
akan mereka bawa kemana? Tentu tidak jauh-jauh. Tujuan dari negeri ini tidak lain dan tidak bukan adalah distribusi keadilan sosial, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu memajukan kesejahteraan umum. Kesanalah kapal besar ini diarahkan. Dengan cara apa? Satu, tentu saja dengan alokasi anggaran yang berpihak kepada yang banyak, yang berpihak kepada yang lemah, yang berpihak kepada yang first thing first, yang mana yang harus diutamakan. Kalau kita punya keterbatasan anggaran, ada dua pilihan antara peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau membangun infrastruktur atau fisik. Tentu pilihan yang waras adalah yang meningkatkan sumber daya manusia. Kenapa? Karena dengan peningkatan sumber daya yang handal, yang bagus, maka tentu akan muncul para tenaga-tenaga manusia yang skill, yang pada ujungnya akan bisa menghasilkan nilai tambah dari satu produk dan jasa. Dan dengan nilai tambah yang tinggi tersebut tentu itu akan meningkatkan PDB, meningkatkan pajak, dan dari pajak tersebut kita membangun infrastruktur. Ini soal pendekatan. Baik, kembali ke jelasan adanya 3 calon presiden. Bang Ica melihat dan berharap sejatinya dengan telah jelasnya, tidak lagi remang-remang tentang siapa yang bakal menjadi calon presiden, maka yang terjadi hendaknya baik dari kalangan para politikus di parpol pendukung calon tersebut maupun di kalangan para relawan atau simpatisan di masyarakat akan concern terhadap meneliti, menelaah, bahkan menguliti para calon-calon presiden ini, soal isi kepala mereka, soal narasi-narasi mereka, bahkan kalau tadinya mereka adalah berasal dari pejabat publik, kebijakan yang pernah mereka telurkan, jejak rekam dari prestasi-prestasi mereka, dan dari menguliti tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan, calon yang mana yang terbaik dari putra-putra baik yang dicalonkan oleh partai ini yang layak kita pilih sebagai nakhoda kita di Republik ini untuk 5 tahun ke depan. Tetapi alih-alih mendapatkan apa isi kepala dari para calon presiden ini, yang kita lihat adalah politik kita ini seperti politik anak-anak. Politik anak-anak yang sifatnya senang mengorek-ngorek kejelekan orang, memfitnah, membuli, bahkan melakukan atau merekayasa sesuatu untuk membuat citra buruk terhadap salah satu dari calon presiden ini. Dan korban yang Bang Ica lihat selalu menjadi katakanlah tembakan, tusukan, atau bahan cercaan dari para, dalam tanda petik, pendukung dari salah satu capres ini. Ya, itu kalau kita analisa di media sosial, yang paling sering diserang adalah Anies Baswedan. Setidaknya ada 3 hal yang selalu berulang-ulang dilakukan serangan oleh orang-orang yang sebenarnya secara gampang kita tahu dia terafiliasi dengan salah seorang calon. Kebanyakan yang menyerang ini adalah orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo. Dan kalau kita petakan daripada penyerang ini, ada yang dari orang-orang partai, katakanlah seringkali terjadi orang-orang PSI, orang-orang PDIP, itu menyerang Anies. Lalu ada lagi kelompok-kelompok yang selama ini kita tahu terafiliasi sebagai dalam tanda petik relawan, tapi sebagian besar orang menyebutnya sebagai buzzer. Ada buzzer perorangan, ada buzzer kelompok. Buzzer kelompok itu ya apa yang kita lihat di apa yang menamakan dirinya Coro TV. Anda tahu kan? Nah, 3 jenis serangan yang sering dilakukan terhadap Anies Baswedan itu adalah: 1, Anies itu bukan pribumi. Anies itu orang impor. Anies itu berasal dari Yaman. Ini orang-orang ini nggak mengerti sejarah dan sungguh amat rasis. Anies betul kakek moyangnya berasal dari Arab, tepatnya di mana Bang Ica nggak tahu. Kita tanya sama Pak Anies. Tapi jelas dengan memasang Baswedan di belakang namanya, jelas dia berasal dari Jazirah Arab.
Dan itu sudah dari kakek moyangnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan kakeknya sebagai bagian yang ikut saham mendirikan Republik ini. Jadi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Kakeknya Anies, leluhurnya Anies sudah berada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu apa yang salah? Bahkan kakeknya ikut menjadi pahlawan yang mendirikan Republik ini. Jadi jangan rasis. Sungguh rasis itu adalah perbuatan terkutuk. Memangnya kalian bisa menentukan di tanah mana kalian lahir? Nggak bisa kan? Memangnya kalian yakin bahwa kalian asli dari bumi Indonesia ini? Jangan-jangan kalau genetik kalian diuji, kalian turunan Kublai Khan. Atau bahkan nggak jelas dari Afrika sana. Jadi sekali lagi, argumentasi soal Anies bukan pribumi, Anies berasal dari Arab adalah argumentasi orang-orang yang tidak punya harga diri, tidak punya kepercayaan diri, tidak punya narasi lain yang selayaknya bagi orang terdidik, terpelajar, bukan lagi menjadi masalah. Kalian boleh kulitin Anies soal kapasitasnya, soal integritasnya, soal jejak rekam pekerjaannya. Boleh. Kalian bantu kami. Orang-orang yang saat ini masih swing footer, masih ibarat kata belum jelas kemana arah yang terbaik. Karena ini masih ada waktu beberapa bulan lagi sebelum Februari 2024. Jadi satu yang sering diserang kepada Anies adalah menyangkut asal-usulnya. Lalu yang kedua adalah soal Anies adalah gubernur yang terpilihannya berdasarkan ayat. Anies adalah radikal, Anies dekat dengan khilafah. Argumentasi ini juga argumentasi yang sebenarnya basi. Sudah dibuktikan oleh Anies selama 5 tahun di Jakarta, apa yang mereka khawatirkan. Jakarta akan menjadi Suriah kedua, ternyata tidak. Jakarta adem, Jakarta aman. Bahkan kalau kalian cerdas, pengakuan dari kelompok-kelompok agama terhadap kepemimpinan Anies Baswedan sudah lebih dari cukup untuk menjawab bahwa apa yang kalian ragukan, apa kalian khawatirkan, apa yang kalian tuduhkan itu nol besar. Fitnah sama sekali. Sungguh fitnah. Ini menunjukkan bahwa kalian benar-benar orang-orang yang hatinya itu penuh kebencian. Dan karena kebencian, kalian kehilangan akal waras. Lalu apa lagi? Tuduhan ketiga yang sering digoreng-goreng. Nah, ini menyangkut soal integritas Anies, yaitu katakanlah dalam tanda petik yang sedang dibangun kasus Formula E. Semua terang benderang bagaimana Anies dalam 5 tahun kepemimpinannya berhasil mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari BPK. Bagaimana kita tahu dalam 5 tahun kepemimpinannya tidak ada satupun pejabat DKI yang di OTT oleh KPK. Ini sudah lebih dari cukup kalau Anda atau kalian mengerti apa itu wajar tanpa pengecualian. Dan apa yang diraih Anies ini tidak pernah diraih oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Baik sekali atau setahun saja, tidak pernah. Oh, kalian menggoreng isu bahwa BPK bisa dibayar. Orang yang menuduhkan harus membuktikan. Kalau kalian bisa buktikan bahwa di balik WTP yang diperoleh DKI ada suap, ada deal, ya buktikan. Bukan dengan menggoreng isu bahwa BPK tidak clear, tidak clean. Jadi, apa yang kalian tuduhkan soal Formula E, tidak perlu kalian goreng. Kalau ada bukti, ada fakta suap, ada fakta kong-kalingkong di balik event Formula E tersebut, ada KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi jangan menggoreng isu. Bahkan yang bagi kita lihat belakangan ini ada lembaga survei yang dikomandoi oleh Saiful Mujani melakukan survei soal Formula E. Dan dalam salah satu kesimpulannya bahwa 20 sekian persen masyarakat pernah mendengar tentang Anies terkait Formula E. Dan agar terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat, maka soal keterlibatan Anies di Formula E ini perlu digoreng-goreng secara masif. Ini kan
intelektual yang bikin mual. Bukan tugas lembaga survei membuat satu opini buruk tanpa fakta hanya dengan tujuan untuk menghilangkan, menghapus atau menurunkan elektabilitas Anies. Barangkali ini satu-satunya lembaga survei yang tugas seperti itu. Dan kita tahulah apa yang membuat mereka melakukan itu, tentu ada kepentingan di belakangnya. Jadi 3 hal tersebut yang sering digoreng, dilekatkan kepada Anies. 1 soal non pribumi, turunan Yaman. 2 soal gubernur Ayat, gubernur radikal khilafah. 3 soal kasus Formula E. Dan mereka yakin karena mereka ini adalah orang-orang yang memainkan gambit, mengulang-ulang kebohongan, lama-lama akan dianggap sebagai satu kebenaran, post-truth. Itulah yang mereka mainkan. Tapi mereka lupa bahwa mayoritas dari pemilih saat ini adalah kelompok milenial yang melek terhadap informasi, yang paham terhadap situasi, yang tidak akan lagi bisa diombang-ambingkan oleh opini. Selagi mari kita buat perpolitikan di Indonesia ini menjadi sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang mencerahkan. Yang kita mau pilih ini adalah orang yang akan mengantarkan kita menuju negeri yang membahagiakan semua, negeri yang berkeadilan. Kita tidak memilih pemimpin yang pokoknya, kita tidak memilih pemimpin yang dibesar-besarkan bukan karena kerjanya, tapi karena citranya. Tidak, kita rasional. Kita memilih orang yang hanya kita tinggikan selanting, kita dahulukan selangkah. Kalau dia salah, kita belokkan jalannya ke arah yang benar. Kalau dia lupa diri, kita ingatkan. Itulah yang kita mau pilih. Bukan pemimpin yang begitu dipilih, lupa apa yang menjadi janji-janjinya, lupa apa yang menjadi tujuan dari didirikannya negeri ini. Demikian kicau pendek soal 3 capres yang sudah jelas, yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar. Mari kita kulik, kita kuliti, kita gali apa yang ada dalam kepala mereka soal kemana kapal besar yang bernama Indonesia ini akan dibawa. Dan kita lihat rekam jejak kepemimpinan mereka di daerah publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.